Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Ciptadana Sekuritas Robert Sebastian. Selamat pagi Mas Robert. Tadi kita saksikan pembukaan IHSG pagi ini sempat dibuka menguat namun sudah berbalik bergerak di zona merah. Ini seperti apa analisa Anda? Ya, kalau menurut analisa saya, kalau dari market luar sendiri, sentimennya masih mix ya. Jadi masih beberapa sektor seperti sektor finance dan juga sektor materials masih mengalami pelemahan di US. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi sentimen, dan juga dari komoditas sendiri, harga komoditas juga masih bergerak melemah, terutama di CPO ya. Ini juga saya rasa bakal menjadi sentimen untuk harga-harga saham di Indonesia yang terkait dengan komoditi seperti juga SPO dan juga coal ya, batubara. Baik, artinya ada sentimen negatif dari perdagangan komoditas ya Mas. Nah ini apakah perpanjangan PPKM juga ikut mempengaruhi laju IHSG di pagi ini? Perpanjangan PPKM mungkin juga bisa mempengaruhi ya, karena mungkin orang berekspektasi bahwa ini semua akan berakhir dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita, namun kenyataannya terjadi lagi perlambatan ataupun pembatasan yang mana ini bisa memperlambat pertumbuhan laju daripada PDB kita seperti itu. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat IHSG terkoreksi pada pagi hari. Baik, selain itu kalau kita berbicara mengenai sentimen eksternal atau secara global terkait dengan isu tapering, apakah ini juga masih mempengaruhi pergerakan dari IHSG? Ya, kalau saya rasa tapering sudah tidak terlalu mempengaruhi, dikarenakan tapering yang sekarang ini sudah bisa lebih diantisipasi oleh market kita, dan juga Indonesia juga sudah mengerti dampaknya karena sudah pernah terjadi di 2013. Jadi seharusnya secara persiapan dan secara dampak ke beberapa perusahaan ataupun emiten itu tidak terlalu besar lagi, jadi masih bisa diatasi. Lebih ke sentimen daripada, saya rasa lebih ke sentimen daripada harga komoditas dan juga PPKM dan juga beberapa company yang membukukan results yang kurang bagus belakangan ini, terutama perusahaan-perusahaan konstruksi yang resultnya di bawah ekspektasi para analis. Baik, untuk sentimen lainnya yang akan berpengaruh kepada pergerakan IHSG hari ini ada apa saja, Mas? Ya, selanjutnya juga kita masih menunggu kira-kira prospek kuartal 3 nanti, karena kita sudah berada di pertengahan kuartal 3 sekarang, jadi para investor sudah bisa menerka dan mencoba untuk menebak sekiranya bagaimana pencapaian mereka di kuartal 3, apakah lebih baik daripada kuartal 2. Tentu ini bisa jadi sentimen positif untuk beberapa emiten, dan untuk yang kira-kira masih kurang baik di kuartal 3 mungkin akan terkoreksi lagi lebih lanjut. Baik, artinya masih ada. Dan juga kalau baik, silakan Mas. Ya, secara garis besar juga kita juga masih dipengaruhi oleh sentimen daripada perusahaan-perusahaan teknologi yang kita tahu seperti Bukalapak juga masih mempengaruhi market kita, karena dan juga beberapa saham-saham teknologi yang mempunyai prospek yang cukup baik ke depannya juga masih diminati oleh para investor. Jadi mungkin saham-saham yang konvensional ataupun yang di luar tech ini lebih ditinggalkan, ataupun orang lebih fokus ke saham-saham teknologi, sehingga bisa lebih membuat dampak positif untuk sektor teknologi. Baik, terkait dengan laporan keuangan ini, apakah ada data laporan keuangan dari emiten yang sedang dinantikan oleh para investor yang bisa menjadi sentimen nantinya? Kalau untuk data laporan keuangan, kebetulan hari ini sudah keluar semua, jadi investor masih memproses apa yang baru keluar. Ada beberapa seperti PTPP, Waskita kemarin, juga ada Bunda Medik yang tadi semalam baru keluar resultnya. Untuk konstruksi memang masih ada peningkatan, tapi masih di bawah ekspektasi daripada konsensus. Jadi sepertinya masih akan terkoreksi. Baik, prediksi Anda, Mas, untuk pergerakan IHSG hari ini akan berada di rentang level berapa? Ya, untuk hari ini kita memprediksi IHSG akan bergerak mix saja, karena hari ini juga sepertinya semua sentimen akan lebih terprice in di sesi 1 dibandingkan nanti di sesi 2. Jadi kita rasa hari ini IHSG lebih akan flat saja, masih di rentang yang sekitar 63 hingga 6.400. Baik, terkait dengan beberapa sentimen lainnya juga, Mas, ini mungkin perkembangan COVID-19, apakah masih menjadi penggerak utama pergerakan di pasar saham atau IHSG?
Ya, sebenarnya dengan kondisi COVID yang lebih baik, tentu ini bisa menahan daripada penurunan yang akan terjadi karena balik lagi investor akan berekspektasi bahwa akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan dari segala industri juga akan lebih cepat untuk recover-nya. Tetapi sekali lagi kita juga harus memperhatikan faktor-faktor daripada eksternal seperti faktor harga komoditas, lalu kebijakan The Fed dan juga results daripada emiten yang tentu menjadi bagian paling krusial untuk menentukan bagaimana laju pergerakan sahamnya. Baik, ekspektasi dari para investor sendiri saat ini seperti apa? Untuk ekspektasi daripada para investor, tentu menunggu kejelasan lebih lanjut juga daripada PPKM agar bisa merefleksikan percepatan pertumbuhan recovery, yang mana ini sangat positif ya untuk pergerakan harga saham. Lalu juga di luar itu juga melihat kira-kira prospek perusahaan-perusahaan digital yang seperti tadi saya sampaikan itu juga sedang menjadi trending topics ataupun sedang menjadi sesuatu yang cukup menarik di market kita sekarang, karena emang secara weighting juga saham-saham teknologi ini punya peran yang cukup krusial ya, sehingga memampukan para fund manager itu untuk mengelola dan juga memiliki saham-saham yang berbasis teknologi di portofolio mereka sebagai salah satu ketentuan karena weight-nya cukup besar. Jadi prospek daripada saham teknologi itu sendiri yang sangat menarik sih sekarang untuk kita cermati bersama. Baik, Mas Robert tadi ada sempat menyinggung terkait dengan ekspektasi dari investor dengan laporan perkembangan perekonomian. Nah, pekan ini akan dirilis laporan inflasi. Seperti apa ekspektasi dari investor dan juga prediksi Anda? Ya, untuk inflasi sendiri kita rasa masih manageable, masih cukup bagus karena ya berkaca daripada pemulihan ekonomi yang terjadi walaupun masih minor, ini juga sangat mempengaruhi demand dan pergerakan barang-barang dan juga perkembangan daripada COVID-19 sendiri juga mempengaruhi level inflasi agar tetap bisa stabil dan tetap bisa manageable. Jadi sepertinya inflasi juga akan menjadi berita yang lumayan positif untuk market Indonesia. Baik, artinya ini masih belum bisa dikatakan menjadi sentimen negatif nantinya ya Mas, ketika ada laporan terkait dengan data inflasi. Mas Robert, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, rekomendasi saham apa saja yang layak dikoleksi hari ini? Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di IDX Opening Bell.